Sahabat Dewiku, jumpa lagi dengan saya di podcast Dewiku. Kali ini saya mau bincang-bincang dengan salah seorang dosen dan juga pemerhati desa wisata. Tapi ini jauh di kawasan barat Indonesia, di Batam. Nah, kita bersyukur nih kali ini berbincang-bincang dengan salah seorang tokoh juga pariwisata, dan biar kita lebih kenal lebih jauh tentang Batam, juga tentang desa wisata yang berkembang dan dikembangkan di Batam. Biar kita lebih dekat dan siapa tahu kemudian kita bisa berkunjung ke Batam, terutama ke desa wisata hijau yang ada di Batam. Nah, saya perkenalkan ini tamu saya hari ini, Pak Dr. Wayan Tariki. Selamat datang di podcast Dewiku, Pak Dr. Wayan Tariki. Sama-sama Pak, salam kenal. Salam kenal juga. Nah, Pak Wayan ini akrab disapa Pak Derik ya. Iya. Nah, dia salah satu dosen dan juga sekarang ini menjadi dosen di Politeknik Pariwisata Batam ya. Nah, Pak Derik, kita ingin tahu sedikit tentang Batam. Ya, saya tahu bahwa Batam sebagai salah satu penghasil devisa yang mensupport Indonesia, ya, urutan ketiga ya, di sektor pariwisata. Nah, artinya Batam sebenarnya menjadi penting sekali untuk Indonesia di sektor pariwisata. Nah, kita ingin tahu sedikit tentang Batam, kira-kira dengan potensi wisata yang ada di sana. Sebelum kita bicara tentang desa wisata dan desa wisata hijau, silakan Pak Derik. Baik, terima kasih Pak Igo dan sahabat Dewiku. Tadi seperti sudah yang dijelaskan oleh Pak Igo, mungkin karena nama saya agak sedikit panjang, jadi lebih familiar kita panggil Pak Derik saja. Derik, ya. Dan memang saya di samping aktif sebagai seorang akademisi, juga pemerhati salah satu desa wisata. Nah, terkait akan hal itu, Pak Igo, ya mungkin saya akan bercerita dulu sedikit tentang topografinya Batam. Batam ini kan merupakan salah satu kota ya yang berbasiskan dan berprovinsi di daerah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, memang secara topografi kawasan kita di Kepulauan Riau ini didominasi dari kawasan bahari. Jadi memang banyak sekali pulau-pulau kecil yang terintegrasi antara satu Batam dan pulau-pulau yang lain. Nah, memang Batam ini memiliki keunikan tersendiri mungkin dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Karena Batam ini secara geografis pun dekat dengan negara tetangga. Singapura, Malaysia ya. Singapura, Malaysia. Di mana memang kalau tadi Pak Igo juga sudah menjelaskan, Batam ini juga termasuk sebagai penyumbang devisa negara dari sektor pariwisata ya, dari pariwisata nomor 3 kalau saya tidak salah, nomor 3 di Indonesia setelah Bali, yang nomor 1 Jakarta dan Batam. Nah, kenapa? Karena Batam memiliki keunikan tersendiri, bukan saja dari potensi daya tarik wisata yang dimiliki maupun desa wisata yang ada, tapi mungkin juga memiliki sejarah-sejarah dan keunikan budaya. Terutama Batam ini adalah budayanya didominasi oleh Melayu. Jadi kalau orang kita bilang, kalau nak datang ke Batam, cakap Melayu. Betul ya? Jadi agak beza sedikit dengan daerah-daerah lain kan. Malaysia, Singaporean, dan lain-lain itu boleh cakap Melayu. Boleh cakap Melayu, betul. Nah, jadi memang kalau melihat dari Kepri, sebenarnya ibu kota provinsi Kepri itu terletak di Tanjung Pinang. Nah, tapi barometer pusat bisnis itu di kota Batam. Di mana kental sekali dengan budaya-budaya Melayu yang disampaikan tadi. Nah, terkait akan hal itu mungkin Batam ya, di samping merupakan juga sebagai daerah tujuan wisata karena berdekatan tadi dengan negara tetangga, Batam juga sebenarnya merupakan salah satu pusat bisnis khususnya di industri. Jadi semuanya juga terintegrasi. Jadi ada usaha perusahaan, ada juga disupport dengan wisata. Tapi apa yang bikin orang minat datang ke Batam? Padahal kan kalau dibilang kan industrinya lebih dominan nih dari sektor wisatanya. Batam itu tadi karena istilahnya itu Batam ini unik dari daerah-daerah lain Indonesia karena dia mengakomodasi dengan istilah
KEK dia itu kawasan ekonomi khusus dengan free trade zone. Free trade zone itu adalah bebas pajak, bea cukai, kepabeanan. Itu diatur oleh otoritas. Otoritas yang mengaturnya di Batam itu adalah ada 2 Pak, pemerintahan di Kota Batam ini unik juga, berbeda dengan daerah lain. Ada yang namanya BP. Kalau dulu kita kenal di zamannya almarhum ya yang membuka Kota Batam itu Pak B.J. Habibie. Ya. Dulu namanya Badan Otorita Batam. Kalau sekarang dikenal dengan Badan Pengembangan Batam. Jadi yang punya tanah, aset itu di bawah. Kalau orang mau investasi di Batam harus melalui BP. Ya. Tapi kalau terkait urusan tentang administrasi kependudukan dan lain sebagainya itu di bawah Pemko. Jadi unik ya. Di sana. Nah, jadi mungkin kita langsung saja masuk. Apa sih yang menjadi dominasinya daerah wisata di sana? Nah, kalau di Kota Batam itu sendiri sebenarnya Pak Igo itu ada, kalau ikoniknya itu ada Barelang Bridge. Barelang, jembatan Barelang. Jembatan Barelang ya. Di mana jembatan ini memiliki 5, ada jembatan 1, 2, 3, dan 5 yang menghubungkan, artinya Barelang itu adalah Batam Rempang Galang. Batam Rempang Galang. Ya. Nah, jadi memang banyak di situ. Nah, tapi di Batam itu sendiri, kalau terkait kita berbicara tentang desa wisata, itu kalau saya tidak salah, kita ada punya sekitar 10 lebih kurang desa wisata. 10 desa wisata. Kota Batam. Lain lagi kalau di Kepri, nanti Tanjung Pinang juga punya tersendiri. Ada lagi Kabupaten Lingga, ada tersendiri juga. Terus ada lagi Kabupaten Natuna. Kalau Natuna ini terkenal dengan 3T-nya, Pak. 3T dalam arti kata bukan tahu tempe telur ya Pak ya, tapi terdepan, terluar. Dulu sempat tertinggal, tapi sekarang tidak. Diaktifasikan lagi untuk menjadi ini. Saya hampir menyebut tertinggal. Tapi sudah perkembangan sudah ini. Terus ada lagi di Tanjung Balai Karimun. Terus nantinya misalnya Kabupaten Lingga yang diutamakan. Jadi mungkin singkat sedikit, kebetulan saya ada punya data tentang desa wisata yang ada di Batam, yang setelah dipetakan oleh Pemprov ya khususnya. Kalau di Batam itu yang terkenal itu ada itu di daerah Kabupaten Nongsar. Nongsa ya. Karena kawasan ekonomi khusus untuk wisata di Kota Batam itu terletak di Kabupaten Nongsa, di Kota Nongsa, Kecamatan Nongsa, Nongsa, di mana di dalamnya itu nanti ada terdapat beberapa desa wisata seperti desa wisata Kampung Terih. Setelah itu ada nantinya desa wisata Pandang Tak Jemu, namanya agak unik ya, Pandang Tak Jemu ya. Terus nanti ditambah lagi dengan nanti misalnya apa lagi tuh bermacam-macam ya kawasan lagi, misalnya nanti di daerah komplek yang misalnya di kawasan Pantai Dendang Melayu. Pantai Dendang Melayu itu masuk Nongsa. Namanya unik semua. Namanya memang memiliki keunikan tersendiri dengan hal tersebut. Nah, itu kalau di Batam. Nah, memang di antara 3 itu, karena tadi seperti topografinya saya sudah jelaskan sedikit, di mana Batam ini merupakan daerah bahari kepulauan. Desa wisatanya ini banyak didominasi oleh ekowisata atau mangrove. Mangrove. Betul. Nah, jadi memang setiap kita datangi ketiga titik poin tadi, walaupun masih banyak yang lainnya, itu didominasi oleh mangrove. Jadi wisata mangrove lah kalau berkunjung ke sana. Itu sedikit yang di Batam. Nah, bergeser kita sedikit ke daerah lainnya di Tanjung Pinang. Tepatnya di ibu kota provinsi Kepulauan Riau, itu juga ada satu desa wisata yang memiliki keunikan tersendiri, di mana di situ adalah desa wisata sejarah. Kenapa? Di situ memiliki nilai historical antara kerajaan Riau Lingga dan Melayu Malaysia. Dulu sempat dikenal dengan istilah Sijori, Pak. Sijori. Ya. Apa itu Sijori? Singapura, Johor Bahru, Ri itu Kepulauan Riau Indonesia. Jadi desa wisatanya di Pulau Penjengat itu memiliki sejarah yang tidak terpisahkan antara Kepulauan Riau dengan Johor Bahru Malaysia. Nah, peninggalan apa ataukah apa yang unik? Bisa yang unik atau bisa dilihat di situ yang seperti Pak Derek sebut tadi?
kalau di Pulau Penjengat tersebut keunikannya adalah terdapatnya satu masjid, masjid khususnya tempat ibadah orang Muslim yang ada di sana, yang dibangun tidak menggunakan semen, tapi menggunakan telur ya, campuran telur. Campuran telur ya. Dan menurut sejarahnya yang pernah kita temukan dan kita coba pernah waktu itu teliti, nah memang di sana itu ada satu, kalau menurut orang itu adalah kitab sucinya orang Muslim yang tertua itu ada di sana. Ada salah satu peninggalan yang tertua, di masjidnya di Pulau Penjengat itu. Ditunjanglah dengan nantinya ada makam-makam keluarga kerajaan Pulau Penjengat pada saat itu. Dan satu juga, saya juga kebetulan lupa namanya, ada makam Syekh dari Yaman. Salah satu penyebar agama Islam yang dimakamkan di sana. Jadi memang kalau kita melihat keunikannya tadi sejarahnya itu, kita lebih melihat banyaknya sebenarnya di samping wisata sejarah, tapi bisa dielaborasikan dengan religi. Itu sampai sekarang masih tetap terpelihara, dijaga? Masih ya? Masih tetap. Jadi memang rata-rata Pak, orang yang datang ke sana, kalau datang ke Tanjung Pinang, karena antara Batam dan Tanjung Pinang ini kan jaraknya sangat dekat ya. Orang bisa menggunakan dengan speedboat, mungkin di kurun waktu 45 menit sampai 1 jam mereka bisa datang, berwisata di akhir pekan. Dan Tanjung Pinang juga punya akses sendiri, dia punya direct nih speedboat dari Malaysia dan Singapura bisa masuk ke Tanjung Pinang. Kedekatan tadi dengan Johor Bahru tadi. Berapa lama itu jarak Johor Bahru? Kurang lebih sejam? Kalau dari Malaysia Johor Bahru ke Kepri itu lebih kurang 2 jam. 2 jam ya, masih terjangkau lah ya. Kalau dari Singapura 45 menit. Lebih dekat lah waktunya. Nah, kembali lagi ke soal berbagai macam objek wisata termasuk desa wisata, dan saya dengar juga bahwa Kepri juga mulai didatangi oleh investor untuk pengembangan wisata di sana. Nah, Pak Derik melihat bagaimana, apakah ini merupakan keuntungan atau berkah bagi masyarakat, pemerintah daerah di sana, atau sebelum kita bicara lebih jauh tentang desa wisata sebagai salah satu yang memang harus dikembangkan juga untuk kepentingan masyarakat. Kalau melihat dari Batam ini memberikan kemudahan Pak bagi siapapun yang ingin invest. Karena di situ nanti diatur oleh BNPM, Badan Penanaman Modal, dalam bentuk apakah itu industri, sektor jasa, dan lain-lainnya. Nah itu dia. Memang kalau kita melihat itu sangat berdampak, khususnya kita melihat dari sektor jasa pariwisata. Dampaknya dari mana? Dampaknya itu setidaknya memberikan dampak positif dari ekonomi. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan khususnya di sektor tersebut. Dan yang ketiga, memberikan pendapatan daerah bagi investasi PAD tadi. Itu Pak kira-kira. Nah, Pak Derik, kita coba bicara lebih jauh sedikit tentang desa wisata, khususnya desa wisata hijau yang dikembangkan di daerah Batam. Tadi sempat dibicarakan bahwa Batam ini kalau bicara desa artinya bahari lah ya. Bahari. Nah, bahari kemudian mungkin spesifik mangrove lah ya. Nah, apa aja yang sudah dikembangkan di sana kaitan dengan untuk mensupport desa wisata bahari ini? Misalnya aktivitas apa aja yang sudah ada yang dilakukan di sana? Kalau untuk terkait desa wisata, terkait aktivitas yang sudah dilakukan di Batam itu adalah semacam tur ekowisata mangrove. Tur ekowisata mangrove. Itu jadi highlight ya? Itu jadi highlight. Jadi di samping pengunjung datang atau wisatawan datang, dia datang dulu nih berkunjung berkeliling di kawasan tersebut untuk menikmati ekowisata mangrove-nya. Nah, setelah menikmati berkeliling di kawasan itu, nanti mereka akan menikmati yang namanya kuliner tradisional Melayu. Ya mungkin kalau saya perkenalkan sedikit, misalnya mungkin dengan ikan asam pedas, atau misalnya makanannya. Kalau kita di Kepri itu yang terkenal tuh gonggong Pak. Gonggong seafood. Itu disajikan biasanya setelah ekowisata mangrove. Apa ya gonggong?
Bisa dideskripsikan sedikit. Kayak siput ya, siput, tapi dia lebih nanti kita makannya itu pakai apa ya? Tinggal ini. Tinggal ditarik atau disedot. Nah, itu menjadi mungkin daerah lain ada, tapi tidak sebanyak di Kepri. Itu yang jadi ininya kan, gonggong pasti. Nah itu dia. Dan itu masyarakat yang tempatan, masyarakat yang kelola juga ya. Masyarakat yang kelola. Nah, ketika wisatawan datang kemudian desa wisatanya makin berkembang, sebelum berkembang tentu paling tidak masyarakat pasti perlu edukasi. Apakah ketika Pak Derik turun untuk mendampingi segala macam hal yang ada di desa wisata, masyarakat cukup responsif enggak dengan kehadiran Pak Derik dan juga tim ya? Sangat responsif sekali Pak. Sangat terkait misalnya kita memberikan pemahaman khususnya tentang terkait pengembangan kita spesifikkan katakanlah desa wisata. Jadi kalau kami turun dengan tim kawan-kawan ke masyarakat itu supaya desa wisata ini bisa dieksplor, semakin dikenal oleh masyarakat luas, kita memberikan semacam edukasi. Seperti apa sih? Baiknya mungkin dari bukan saja hanya tata kelola desanya saja, tapi mungkin dari segi pembentukan atau pemahaman resources, sumber daya manusianya. Bahwasanya mungkin dalam bentuk apa, mungkin dalam seperti apa memberikan pelayanan terhadap kalau pengunjung datang. Nah mungkin menyediakan apa-apa yang mungkin harus disiapkan di sana. Itu kira-kira Pak. Itu dilakukan oleh Politeknik juga? Ya, di samping kita misalnya memberikan penyuluhan, kita di backup dari institusi saya, mungkin dari Politeknik Pariwisata Batam itu sendiri, dalam bentuk misalnya programnya kayak penyuluhan terhadap masyarakat, atau pengabdian terhadap masyarakat, atau kita berikan BIMTEK khusus terkait pemahaman tersebut ke masyarakat. Dan sangat welcome sebenarnya ya. Sangat welcome. Oke, Pak Derik, menarik sebenarnya kita bicara tentang desa wisata khususnya kaitan dengan bahari ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa dieksplor di sana. Kontribusi masyarakat terhadap pendapatan mereka dan juga kepada pemerintah apakah cukup tinggi kaitan dengan kalau dari pariwisata cukup tinggi Pak. Cukup tinggi ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk UMKM. Ya, usaha kecil dan menengah yang disediakan oleh masyarakat tempatan. Mungkin apa yang diberikan? Karena kawasan tadi adalah kawasan wisata, mungkin mereka menyiapkan dalam bentuk misalnya pembuatan cenderamata. Yaitu salah satunya bukan hanya makanan gonggongnya saja, tapi souvenirnya pun dibuat dari bentuk gonggong, dari kulit gonggong itu dijadikan semacam diolah kembali untuk Jadi kalau ada pengunjung yang datang mau beli semacam souvenir dalam bentuk gonggong tadi. Dan itu mereka lakukan, masyarakat lakukan. Kemudian ada upaya ataukah dari luar ya, misalnya pembiayaan itu sudah ada atau belum ada, tapi yang membantu belum maksimal ya. Apa kira-kira harapan Pak Dery untuk supaya masyarakat dari sisi katakanlah permodalan untuk pengembangan usaha mereka, untuk usaha masyarakat supaya bisa lebih berkembang dan dikenal oleh secara lebih luas? Saya secara lebih luas terkait untuk pengembangan desa wisata yang ada di Batam dan Kepulauan Riau khususnya, walaupun dari sekian banyak mungkin sudah ada yang berupaya secara mandiri maupun mendapatkan bantuan pendanaan, mungkin lebih ditingkatkan. Ditingkatkan karena Kepulauan Riau ini secara topografi kalau kita lihat mungkin di satu sisi Batam dan Tanjung Pinang itu dari faktor aksesibilitasnya mungkin sangat mudah. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah lainnya yang saya kasih contoh seperti Kenatuna, Kabupaten Lingga, belum lagi nanti misalnya di Anambas, di mana ketika pernah Pak saya itu datang ke salah satu Kabupaten Anambas untuk survei salah satu kawasan desa wisata, pesawat hanya ada 3 kali seminggu dari Batam, tapi kita tidak langsung turun di tempatnya, pusat kotanya Anambas, turun lagi di satu pulau kecil, kita harus nyebrang lagi dengan speed, makan waktu lagi 2 jam 3 jam.
Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan speed dari Batam ke Anambas, itu tergantung cuaca juga Pak Ombak. Paling cepat 8 jam. Kalau coba agak tinggi sampai 10 jam kita di kapal. Nah, jadi harapan luas mungkin bagi ada yang pingin investment di Kepulauan Riau atau Batam, khususnya objek daya tarik desa wisata ini, mungkin bukan saja dari infrastruktur kawasan desanya saja yang harus disupporting secara modal, tapi supaya dia lebih dieksplor, mungkin juga tolong diperhatikan terkait mungkin dari segi aksesibilitas menuju kawasan tersebut, terus aktivitas wisatanya. Karena kalau kita mau maju dan berkembang, kalau tidak didukung oleh itu, aksesnya susah juga tentu orang akan sangat mempertimbangkan, saya datang ke sana, saya ngapain? Kalau jauh-jauh tidak dapat hasil apa-apa. Nah, tapi kalau memang ada satu keunikan, terus aksesibilitasnya nyaman dan lain sebagainya, tentu akan memiliki daya tarik tersendiri. Itu sih Pak. Ya, Pak Derik, ini ada yang baru nih. Pak Derik jadi salah satu pengurus di Asosiasi Desa Wisata Hijau Indonesia. Khususnya jadi perwakilan untuk kawasan Indonesia Barat ya, Sumatera ya. Nah, apa kira-kira yang Pak Dery pikirkan dan mau dilakukan atau dikembangkan untuk pengembangan desa wisata hijau yang ada di Sumatera? Baik, kalau untuk pengembangan ke depan desa wisata, karena saya mewakili ADWI untuk Indonesia bagian Barat lah, khususnya mungkin Sumatera, Batam dan Kepri gitu, sekitarnya. Hal yang pertama yang ingin saya lakukan itu adalah membangun pengetahuan resourcesnya dulu Pak. Nah, sumber daya manusianya. Karena ujung tombak dari pola pengembangan itu, desa wisata itu, kalau resourcesnya belum kita berikan pemahaman-pemahaman terkait desa wisata, itu mungkin akan agak susah dia. Tapi setelah kita masukkan itu, mungkin barulah kita menata dari resources, bagaimana tata kelola desa wisata, bagaimana mengeksplornya dengan baik sehingga dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Dan itu akan jadi program utama program utama. Karena begini Pak, di Kepulauan Riau ini, karena didominasi Melayu ya, apalagi khususnya kalau kita berada di kawasan desa wisata ini kan, masyarakatnya masyarakat pesisir Pak. Pesisir ya. Jadi mungkin di samping mungkin mereka didominasi, kalau masyarakat pesisir ini kalau tidak nelayan, bekerja sebagai nelayan yang mungkin mencari hasil olahan laut, ditambah mungkin ada perkebunan di sana, diharapkan ke depan mungkin tidak hanya paham melaut saja dan paham tentang tata kelola kebun, tapi bagaimana sesuatu desa wisata ini bisa menghasilkan benefit ketika mereka semua telah kita memberikan pemahaman bahwasanya ada positif impact atau dampak positif, bahwasanya sektor pariwisata khususnya desa wisata juga bisa memberikan nilai tambah yang lebih, value-nya nampak gitu. Untuk kesejahteraan kawan-kawan juga di sana, gitu sih Pak. Nah Pak Dery, saya membayangkan tantangan Pak Dery ke depan itu tidak ringan. Berat dari sisi topografi juga, kemudian uniqueness-nya bahwa desanya rata-rata di pesisir ya, di pesisir, dan itu tidak mudah juga untuk pengembangan SDM yang ada di sana. Nah, spesifik program mungkin sudah terpikirkan apa dari sisi bikin pelatihan aja atau kolaborasi dengan siapa atau siapa yang mau diajak di ADWI ini untuk bisa supaya program pengembangan SDM itu bisa terlaksana. Untuk program pengembangan resources itu mungkin di awal ya Pak ya, di saya itu hanya mungkin dalam bentuk penyuluhan seminar. Seminar dan seminar atau macam BIMTEK lah. Terkait pengembangan pemahaman tentang desa wisata hijau. Itu seperti apa sih? Apa indikatornya? Nah, itu kalau mitra yang mungkin akan kita jadikan semacam tempat untuk berkolaborasi. Saya mungkin mengutip aja dari beberapa, mungkin ada yang dari Pentahelix lah kalau di pariwisata itu, yang terdiri dari, karena kita itu tidak bisa terlepas dari perannya kawan-kawan di istilahnya ABGCM Pak. ABGCM ini bukan anak baru gede cuma makan gitu. Tapi ada A-nya ini di mana? A-nya ini peran perguruan tinggi, akademisi. B-nya ini bisnis, mungkin pelaku, kita tetap harus gandeng. Seperti mungkin saja
biro perjalanan dan lain-lain. Setelah itu ada C-nya, ini adalah community masyarakat. Masyarakat yang mana? Yang paling kita prioritaskan tentu adalah masyarakat tempatan, karena beliau yang lebih paham tentang daerah mereka. Betul. Nah, baru yang terakhir itu kita explore dengan M-nya ini adalah media. Betul. Nah, media ini sangat penting juga untuk mengeksplor jauh lebih luas lagi. Betul. Kita berharap itu semua bisa jalan terwujud ya. Nah, kalau kita bicara sedikit tentang desa wisata hijau, artinya bahwa kalau pikiran sederhana kita kan, kalau bahari paling tidak lingkungan laut dan mangrove pasti terjaga kan. Pasti. Nah, artinya satu PR mungkin agak lebih ringan Pak Derik untuk bisa mengkomunikasikan itu. Apakah demikian ataukah memang masih perlu edukasi tambahan untuk supaya masyarakat bisa lebih sadar tentang keberadaan desa wisata dan desa wisata hijau? Saya rasa perlu, Pak. Perlu ya. Ya, karena desa wisata hijau ini kan tolak ukurnya bukan hanya dengan lingkungan saja ya, tapi kita juga harus memperhatikan subjek-subjek yang lainnya. Karena ini didominasi banyak dengan mangrove, walaupun di sana tuh ada yang tidak ekowisata mangrove lah. Mungkin yang seperti yang ada di daerah Bali dan lain-lainnya di Indonesia. Tapi ini harus diberikan pemahaman yang khusus. Karena dia berbeda dengan desa-desa yang lainnya. Nah, bagaimana bentuk pemahaman khusus yang kita berikan supaya mangrove ini tetap terjaga. Jadi jangan sampai nanti pengunjung datang ada yang ambil bibitnya bawa pulang, itu kan udah merusak konservasi lingkungan juga. Kedepannya itu akan menjadi PR yang sangat besar, bukan hanya di kita, di asosiasi, tapi juga impact-nya kepada masyarakat tempatan atau mungkin masyarakat luas khususnya daerah tersebut gitu kan. Ya, Pak Derik, terakhir mungkin apa yang ingin Pak Derik sampaikan terhadap masyarakat di desa wisata dan juga desa wisata hijau terkait dengan bagaimana mengelola desa wisata? Ya, dari saya mungkin terakhir terkait pola pengelolaan dan pengembangan wisata itu adalah sederhana saja. Kita tetap saling menjaga komunikasi, berkolaborasi untuk mencapai apa yang kita harapkan, tujuan-tujuan menjadi kawasan tersebut menjadi desa wisata yang mungkin baik, ramah lingkungan, dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dalam bentuk kolaborasi yang seperti apa? Pemahaman mungkin tentang mengedukasi terkait pemahaman-pemahaman desa wisata berwawasan lingkungan. Ya, itu saja mungkin Pak dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak Derik. Sahabat Dewiku, demikianlah bincang-bincang saya dengan orang Batam. Menarik, dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa berkunjung ke Batam, berwisata di desa wisata hijau yang ada di Batam, kita telusuri mangrove dan juga menikmati kuliner Melayu. Apa istimewanya tadi? Ikan asam pedas dan gonggong. Mudah-mudahan kita bisa menikmati itu di suatu saat, dan saya berharap ini podcast kita yang pertama sama Pak Derik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berjumpa lagi di podcast selanjutnya, bicara tentang Batam, lebih spesifik keunikan, dan silakan kalau mau berkunjung ke Batam, nikmati kuliner gonggong dan ikan asam pedas. Ikan asam pedas. Batam adalah batu ampar. Batu. Ya. Cakep Melayu. Cakep Melayu ya. Terima kasih banyak Pak Derik. Ya, sama-sama Bang Igo ya. Jumpa lagi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua ya. Terkurang terlebih saya mohon maaf, izin undur diri, pamit Bang Igo. Terima kasih banyak Pak Derik. Ini orang Bali yang memang tinggal di Batam. Orang Bali yang tinggal di Batam ya. Ya, terima kasih banyak Pak Derik. Sama-sama Bang Igo. Izin pamit.